Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai statistika deskriptif. Statistika deskriptif. Dimana dalam hal ini biasanya ada dua macam nih ya untuk perolehan informasinya, ada dua macam gitu. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensia. Saya akan jelaskan secara general, secara simpel. Perbedaannya yaitu statistika deskriptif, informasinya itu cenderung sederhana. Ya, cenderung sederhana. Yang pertama itu ada rata-rata, modus, median, seperti itu. Untuk yang inferensia itu biasanya lebih kompleks lagi, yaitu mengenai korelasi, ya kan, hubungan atau regresi, dan juga pemodelannya gitu dari data-data yang udah kita olah tuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjabarkan lebih detail gitu statistika deskriptif menggunakan program R tentunya. Nah, pada statistika deskriptif itu ada 3 poin penting atau 3 poin yang sering disebut pada sebuah definisi statistika deskriptif ya. Yang pertama, mendapatkan data. Mendapatkan data. Nah, mendapatkan data ini biasanya ada dua macam nih. Yang pertama ada primer atau B itu sekunder. Ya, yang dimaksud primer nih secara gampangnya adalah hal yang bersifat masa kini banget gitu. Maksudnya hal yang kita hasilkan gitu, data yang kita hasilkan. Misalnya nih, kalian lagi meneliti mengenai perbedaan hasil dari pencampuran senyawa yang akan diberikan kepada beberapa jenis daun gitu kan. Nanti daunnya itu diukur tentang panjangnya gitu, warnanya, pokoknya karakteristik itu kalian menghasilkan gitu, karena kalian melakukan dan memperoleh data itu sendiri. Yang dikatakan primer tuh seperti itu. Yang kedua itu ada data sekunder yang kita peroleh dari meminta-minta, ya kan, dari seorang narasumber gitu. Misalnya kita minta data penjualan dari sebuah toko, data laporan keuangan dari sebuah perusahaan, itu kan kita meminta-minta gitu kan, itu namanya sekunder. Kita tidak membuat datanya sendiri gitu, meminta gitulah, memperoleh dari pihak pertama gitu ya kan, ibaratnya itu. Yang kedua, poin penting dari statistika deskriptif adalah mengolah data. Semua statistika yang mengolah data sih, tapi mengolah data di sini ya yang sering gitu, yang sering diinginkan, yang sering diminta oleh klien itu rata-rata modus seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di awal, median, kuartil, dan sebagainya. Dan 4 hal inilah yang akan saya bahas pada program R gitu, pada topik statistika deskriptif kali ini gitu kan. Yang ketiga adalah menghasilkan informasi gitu. Menghasilkan informasi apa sih maksudnya gitu? Ya, memvisualisasikan, menjabarkan, memberitahu orang lain gitu. Data mentah yang kalian dapat itu mau kalian apakan gitu. Oh ya udah, rata-ratanya sekian. Oh iya, modusnya sekian. Buat apa? Ya kan buat informasi itu. Biasanya tuh dibuat infografis yang bagus, pengolahan sederhana gitu, tapi visualisasinya estetik, cantik, paripurna ya kan. Ibaratnya nih, apa sih gunanya kita memberitahukan informasi mengenai rata-rata, modus, median, dan sebagainya kepada orang lain? Kita misalkan sebuah kasus gitu ya, kasus satu gitu mengenai perusahaan atau usaha gitu, retail, resell, HP kayak gitu. Yang pertama rata-rata, ya kan, rata-rata.
misal kita buat kasusnya itu klien ingin tahu gitu, dalam jangka umur berapa sih pelanggan saya yang paling banyak mengunjungi toko, paling banyak membeli, paling banyak sering menjadi klien, seperti itu misalnya. Rentang umur gitu kan, rentang umur pelanggan itu penting. Jadi misalnya perusahaan itu bisa mengevaluasi atau lebih bisa bertumbuh gitu dengan orang. Kalau usahanya itu kan melayani orang ya gitu, dengan memaksimalkan pelayanan tersebut gitu. Misalnya rentang umurnya rentang umur dewasa, nggak mungkin kan kita meningkatkannya pada rentang umur anak-anak, sedangkan rentang umur anak-anak jarang sekali gitu untuk datang ke toko untuk menjadi klien, seperti itu kan. Jatuh selanjutnya modus gitu. Nah, setelah kita tahu nih rentang umur pelanggan paling banyak adalah dewasa, nah hal apa yang paling sering diminta gitu ya kan, hal apa yang paling sering dibeli, iya itu kan, hal apa yang paling sering ditanyakan gitu ya kan. Misalnya minuman berkafein gitu kan, minuman barang gitu, misalnya barang paling sering dibeli gitu kan. Misalnya diketahui oh minuman berkafein nih yang paling banyak diminati, paling banyak dibeli gitu, otomatis pemikiran para usahawan ini kayak lebih, saya harus menemukan toko saya gitu dengan menanam, enggak, saya harus mengupgrade gitu tentang minuman berkafein. Kita banyakin mereknya aja, dari ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedengan gitu kan, ada yang jenis kafeinnya ada rasa-rasa strawberry gitu kan, jeruk pisang gitu, lebih variatif, lebih diperbanyak gitu, karena paling sering dibeli. Misalnya terus gunanya setelah kebijakan usahawan itu dilakukan apa, bisa jadi nih para orang dewasa pelanggan di sana merekomendasikan pada orang-orang terdekat, kita seumuran kan, pasti selera kita sama, di toko itu tuh variatif kopinya banyak gitu, bervariatif sekali, ada yang sedang, besar, kecil, ada yang murah, sedang, mahal gitu kan. Itu bisa meningkatkan penjualan. Oke, sampai sini paham tuh gunanya statistika deskriptif. Oke, selanjutnya kita langsung olah data gitu, kita ambil data. Nah, di program R ini disediakan banyak sekali data, di bahasa pemrograman lain juga banyak gitu, dan sama datanya karena data masa lalu sekali gitu. Lu belum lahir kan, emak gue belum lahir, apalagi lu gitu kan, canda zeng. Kita ambil data gitu, datanya kita ambil. Nah, untuk pertama-tama nggak mungkin kan langsung sulit ya kan, nggak mungkin langsung kompleks gitu, nggak, datanya gitu nggak mungkin kayak gitu kan. Kita ambil yang mudah, yang paling sering digunakan nih, empty cars. Ada nih data empty cars. Data apa sih empty cars itu gitu kan, kita cari tahu, kita baca gitu. Empty cars tuh data dari sebuah majalah motor tren di US tahun 1974 gitu. Nah, mak gue lahir nih tahun itu. Terus ada 32 pengamatan dengan 11 variabel gitu. Wah ya. Nah, dalam baca variabel dari sebuah data yang sudah tersedia pada sebuah web, bahasa pemrograman atau hal yang lain gitu, baca ya variabelnya kali aja nih, numerik, ya memang numerik, bisa aja numeriknya itu adalah sebuah skala gitu, nggak bisa lu ambil rata-rata ya gitu kalau sebuah skala gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi hal yang lebih complicated ini. Untuk yang saat ini kita lanjut, kita ambil satu aja variabel yang menarik di mata nih,
chill ya nggak sih, begini lah ya kok nggak sih. Kita ambil anti-cars yang CL ya kan. Di sini terlihat ya kan datanya. Nah, sesuai yang kalian pelajari di SMP ya kan, di SMP, SMA, kalau mau mengolah data mendapatkan statistika deskriptif, apalagi mengenai median dan kuartil, itu hal yang pertama dilakukan adalah ngapain? Urutkan ya, urutkan. Kita urutkan data terlebih dahulu. Biar kalau misalnya kalian mau melakukan secara manual atau mengeceknya, itu bisa mudah, bisa lebih kelihatan gitu. Kita urutkan dengan fungsi sort data ya kan, sort data gitu, sort data, kita simpan sebagai data. Nah, udah urut nih hasilnya kan datanya. Setelah diurutkan, kita langsung eksekusi rata-rata di semua bahasa pemrograman yang saya tahu. Namanya rata-rata, fungsinya tuh pasti min, nggak mungkin minus ya, canda men, langsung ketemu tuh rata-rata. Oh, saya tidak percaya dengan fungsi itu, mari kita cek dengan rumus. Biasanya tuh ya tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kampus, cara manualnya gimana, jangan langsung fungsi gitu ya kan. Kita itu cara manual ya, tapi jangan manual banget ya kan. Nggak mungkin kalian ini copy terus kalian sisipkan plus sebanyak 31 plus di sini, nggak mungkin. Kita pakai rumus sum, di Excel pun ada. Kalau dari pengalaman saya sejak SD sudah diajarkan rumus sum, yaitu rumus penjumlahan keseluruhan data gitu yang kita pilih untuk melakukan fungsi sum gitu. Jadi jumlah. Nah, rumus rata-rata kan jumlahkan seluruh data per frekuensi data gitu kan, banyak data gitu. N biasanya tuh simbolnya N. 22 hasilnya sama gitu kalau nggak percaya gitu. Kalau mau manual gitu. Kita sekarang modus. Nah, di modus ini di program R dibutuhkan pemanggilan package terlebih dahulu. Nah, kalau mau install package ya saya sisipin. Ini saya sisipin baik banget nih. Install package tuh langsung pakai install package yang langsung ditulis package siapa, nanti terdownload tinggal kita panggil gitu. Saya sudah download ya, jadi nggak usah install. Kita langsung panggil desktop. Sebenarnya nggak bisa dipanggil loh, pasti masih bisa deh kayaknya. Diberi desktop gitu. Kodenya apa? Mode data 8. Jadi modusnya tuh adalah nilainya tuh 8 dengan banyak 8 itu sebanyak 14 kali dari keseluruhan yang jumlah datanya itu 32 ya, jadi 8 gitu. Nggak percaya, hitung tuh yang tadi tuh kita hitung. Nah nih ada 14, silakan hitung sendiri. Ada 14. Kalau saya mau membandingkan dengan jumlah frekuensi data yang lain, bisa pakai fungsi tabel. Di sini terbaca data 4 itu ada 11, data 6 ada 7, data 8 ada 14. Misalnya bingung nih, apakah nilai 14 lebih besar dari nilai 11? Nggak mungkin kan ya, kita pakai barcode gitu. Nah, kalau 11 14 ini kan jelas banget, tapi kalau datanya terlalu complicated, terlalu banyak, misalnya ada 1000 data, ada 1000 data gitu, nggak mungkin kan pakai tabel. Tetap mencicili gini, tetap melotot kan, mencicili bahasa Jawa. Tuh pakai data kelihatan, 8 paling tinggi barcode-nya, jadi modusnya 8 gitu. Oke, selanjutnya median.
median adalah nilai tengah gitu. Sama dengan rata-rata, langsung ketik median, dihasilkan nilai tengahnya adalah 6. Ini ya, sekedar mengingatkan, median itu nilai tengah ya, bukan data yang berada posisinya di tengah-tengah gitu ya. Ini di sini bertepatan sekali kita panggil data yang berada di tengah. Ini 32 data, 32 bagi 2 16. Berarti data ke-16 dan data ke-17 merupakan kandidat nilai tengah gitu ya. Jadi 6 tambah 6 bagi 2 karena nilainya genap gitu. Sekarang kita lihat ini nilai tengah ya. Kalau genap harus seperti ini perhitungannya, langsung dibagi 2 gitu. Kalau ganjil ya udah nilai tengahnya gitu, misalnya 7 gitu. Ada 33 data gitu, nilai tengahnya 7 ya 7. Ya kan? Misalnya kita median gini ya, takutnya saya pernah salah soalnya, jadi saya ingin menjelaskan lebih detail gitu. Paham sampai sini? Jadi median antara 6 dan 7 ya 6,5. Misalnya median angkanya ganjil, berarti nggak usah dihitung begitu ya kawan ya. Kalau mediannya ganjil 6, nilai tengahnya ya 6 gitu. Dan harus di short ya. Jika seperti ini kalian nggak pernah short dan kalian menghitung manual tanpa program R, kalian pasti mikirnya 5, nilai tengah dihitung 5 gitu. Kadang cerobohnya manusia tuh loh begitu gitu. Saya pernah soalnya. Jadi kalau pakai program R aman gitu. Tapi kalau kalian secara manual harus short terlebih dahulu ya kan, untuk mengeceknya gitu ya kan. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil itu sebenarnya sama dengan median gitu. Cuman itu lebih ke mencari nilai di posisi tertentu. Nah, yang pada umumnya ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 adalah posisi yang ada di seperempat ya. Posisi seperempat gitu data. Yang kuartil 2 itu median, setengah. Kuartil 3 3/4 gitu. Kalian mau nulis seperempat atau 0,25 terserah, sama saja ya. Begini sama saja nanti hasilnya. Begini. Oh, pakai per. Saya penasaran. Oh, silakan sama lain. Yang lebih cantik gitu kan, lebih cantik pakai 0, gitu. Kalau bagi saya ya, bagi kalian enggak ya udah gitu. Semuanya disebutkan tadi kita buat secara visualisasi, secara cara kita menginformasikannya secara lebih tergambar gitu, lebih menjelaskan gitu, enggak cuman memberitahu nih informasinya gitu kan, lebih menjelaskan, lebih menginterpretasikan pakai box plot. Nah, berhubung datanya ini terlampau sederhana, di sini nilai minimumnya sama dengan kuartil 1. Nilai maksimumnya sama dengan kuartil 3. Jadi nggak ada rentang gitu nilai maks ke kuartil 3 ataupun nilai minimum ke kuartil 1 gitu. Nggak percaya? Sebenarnya ini semua yang kita sebutkan di sini bisa secara gampang gitu pakai fungsi ini. Summary data. Oke. Jadi nilai minimumnya yang sudah saya sebutkan tuh sama dengan kuartil 1. Nih kan? Sama. Nah, karena ini terlampau sederhana ya, sepertinya dibutuhkan contoh lain dengan data yang lebih kompleks gitu. Misalnya kan dengan visualisasi plotnya yang nanti lebih estetik gitu ya kan, lebih berwarna, colorful, lebih menarik gitu.
kita coba di part 2. Oke. See you.